أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tak henti-hentinya selalu kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar Al-Qur'an. Kemudian salawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan juga kepada sanak keluarga beliau, dan kita berharap nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwani wa akhwati fillah, marilah kita mulai dengan sama-sama melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan membahas makhraj yang terakhir dari makharijul huruf. Jika sebelumnya kita telah membahas makhraj asy-syafatan atau dua bibir yang hurufnya ada 4, yaitu fa, kemudian waw, ba dan mim, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas makhraj al-khaysum. Makhraj al-khaysum. Perlu diketahui bahwa makhraj al-khaysum ini adalah makhraj terakhir dari makharijul huruf. Adapun hurufnya, huruf dari al-khaysum ini ada 2, yaitu huruf nun dan huruf mim. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu arti dari al-khaysum. Al-khaysum artinya adalah rongga hidung. Jadi nanti ketika kita menyebutkan kedua huruf ini, yaitu huruf nun dan huruf mim, maka ada aliran udara dari rongga hidung. Rongga hidung dimulai dari mana? Yaitu dimulai dari pangkal, ya, pangkal rongga hidung. Silakan lihat di layar. Di sana kita melihat dengan jelas bahwasanya ada aliran udara yang keluar dari rongga hidung. Hurufnya yaitu tadi ada 2, huruf nun dan huruf mim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas juga kedua huruf ini, namun pada pembahasan kita kali ini kita akan lebih memfokuskan contoh huruf nun dan mim ini dalam bentuk kata. Adapun tingkatan dari al-khaysum ini, jadi nanti al-khaysum adalah ada aliran udara, ya, ada aliran udara di rongga hidung atau dengung, ya, ada dengung di rongga hidung dalam setiap keadaan. Jadi pada dua huruf ini, huruf nun dan huruf mim, ada dengungnya dalam setiap keadaan. Entah itu nanti dia dalam keadaan berharokat, kemudian dalam keadaan sukun, maupun dalam keadaan tasydid. Nah, di sini kami telah mencatat ada 4 tingkatan, ya, untuk dengung, tempo atau durasi gunnah. Gunnah itu artinya dengung pada huruf nun dan huruf mim. Di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama yaitu sangat sempurna, ya, sangat sempurna. Kemudian yang kedua sempurna, yang ketiga kurang sempurna, dan yang keempat sangat kurang, ya, sangat kurang. Kita langsung ke contoh. Yang pertama, tingkatan gunnah yang pertama pada kedua huruf ini yaitu sangat sempurna, yaitu ketika apa? Ketika huruf nun dan mim ini dalam keadaan tasydid. Dalam keadaan tasydid. Kita langsung praktek. Contohnya yaitu walakinnallah, kinnallah. Jadi di sini bukan hanya ditahan, ya, tapi juga dialirkan udaranya di rongga hidung. Cara mengetahuinya bahwa udara itu telah mengalir atau belum di rongga hidung kita adalah dengan cara menutup hidung kita ketika melafazkan huruf tersebut. Misal walakin
Nah, jika sudah mengalir berarti tidak ada suaranya. Kinallah, kinallah ya. Kita ulang lagi. Walakinnallah. Kemudian contoh yang selanjutnya itu tadi contoh huruf nun ya dalam keadaan tasydid. Contoh yang selanjutnya itu huruf mim dalam keadaan tasydid juga. Ini masih masuk ke tingkatan yang pertama, itu sangat sempurna. Contohnya fil yammi wala takhafi, fil yam ya, fil yammi wala takhafi. Itu tingkatan yang pertama dari gunnah. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu sempurna ya. Sempurna ini yaitu pada huruf nun dan mim yang dibaca ikhfa, ataupun nanti dibaca iqlab. Contohnya sini ada dua contoh. Contoh yang pertama yaitu huruf nun ya dalam keadaan sukun. Al-insanu, al-insanu. Kemudian contoh huruf mim dalam keadaan sukun juga. Tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah. Sini ada huruf mim bertemu dengan huruf ba. Nanti kalau kita belajar nun sukun dan mim sukun, di sana ada pembahasannya ya. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Kita ulang lagi untuk contoh yang tingkatan kedua dari gunnah. Al-insanu, kemudian tarmihim bihijarah. Selanjutnya tingkatan yang ketiga dari durasi gunnah atau tingkatan gunnah pada huruf nun dan mim yaitu kurang ya. Nah, kurang ini pada huruf nun sukun dan mim sukun yang dibaca izhar. Jadi dia tidak termasuk nanti ketika dibaca ikhfa. Tadi yang tingkatan kedua tadi dibaca ikhfa. Nah, ketika dia dibaca izhar, maka ini termasuk tingkatan yang ketiga yaitu kurang ya. Kita langsung ke contoh. An'amta, an'amta. Ada dengungnya tapi sedikit ya. Tidak boleh juga kita tahan terlalu lama karena ini bukan termasuk bacaan yang didengungkan. Bukan an'amta kan ya. An'amta, an'amta. Ini huruf nun sukun. Kemudian contoh yang selanjutnya ketika mim sukun ya. Hum fiha, hum fiha. Pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas ketika ingin melafazkan huruf mim dalam keadaan sukun maka harus dirapatkan dulu mulutnya ya. Bukan mulut, bibirnya dirapatkan. Hum fiha, jadi disempurnakan. Nah, ketika kita merapatkan bibir ini maka ada aliran udara yang mengalir di rongga hidung. Hum fiha, hum fiha. Nah, ini dalam pembahasan mim sukun nanti termasuk hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Kita ulang lagi tingkatan yang ketiga. Tadi ada dua contoh. Yang pertama yaitu an'amta, kemudian hum fiha, hum fiha. Selanjutnya tingkatan yang terakhir dari gunnah pada huruf nun dan huruf mim adalah ketika nun dan mim berharokat. Jadi ketika berharokat maka tingkatannya sangat kurang. Ada gunnahnya, ada dengungnya tapi sedikit ya. Kita mulai di sini kami contohkan, ambil contoh di buku langsung satu kalimat ya. Langsung satu kalimat. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Qul bi'sa ma Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Itu sudah ditanda ya. Kalau di sini ada warna merahnya. Oke. Itulah tadi
4 tingkatan tempo atau durasi gunnah pada huruf nun dan huruf mim. Tadi yang pertama adalah sangat sempurna, yaitu ketika huruf nun dan mim dalam keadaan tasydid. Kemudian yang kedua sempurna, yaitu pada huruf nun dan mim yang dibaca ikhfa. Kemudian yang ketiga yaitu kurang, ya, ketika huruf nun dan mim dalam keadaan sukun tapi yang dibaca izhar. Nanti pada pembahasannya huruf izhar ini ada 6, ya, yaitu huruf-huruf halki atau huruf-huruf yang ditenggorokan. Kemudian tingkat yang terakhir yaitu sangat kurang, yaitu ketika huruf nun dan mim dalam keadaan berharokat, ya, dalam keadaan berharokat. Selanjutnya tambahan sedikit, bagaimana cara membaca huruf mim, huruf nun dan mim ini dalam keadaan tasydid tapi dalam keadaan waqaf. Tasydid tapi dalam keadaan waqaf. Hal ini perlu kita ketahui agar apa? Agar kita bisa membedakan ketika membaca Al-Quran mana huruf nun dan mim yang waqaf dalam keadaan berharokat ataupun waqaf tapi dalam keadaan tasydid. Nah, ini kami berikan dua contoh. Contoh yang pertama yaitu huruf nun, zinatahun, hun. Jadi ada dengungnya, ya, di akhir itu ada dengungnya. Jika pada mad arid disukun, misal contohnya nasta'in, ada juga dengungnya tapi tidak sesempurna ketika tasydid, ya, tasydid kemudian diwakafkan. Kita ulang lagi coba, zinatahun, tahun. Nah, nun, huruf nun terakhir di sana, kemudian harokatnya atau tanda bacanya dalam keadaan tasydid. Jadi seperti itu cara bacanya. Banyak contohnya di Al-Quran, ya. Insyaallah bisa ikhwani wa akhwati fillah temukan ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya contoh huruf mim dalam keadaan tasydid dan diwakafkan. Contohnya minal gham, ada aliran, ya, ada aliran udara di rongga hidung. Minal gham. Contohnya ketika sukun misalnya alaihim. Nah, tidak sesempurna ketika mim dalam keadaan tasydid kemudian diwakafkan. Kita ulang lagi, tambah sedikit tadi, yaitu cara membaca huruf nun dan mim tasydid yang diwakafkan. Contoh yang pertama zinatahun. Kemudian contoh yang kedua yaitu minal gham. Baiklah, ikhwani wa akhwati fillah, demikianlah pembahasan kita tentang makhraj yang terakhir dari makharijul huruf, yaitu makhraj al-khaysum atau rongga hidung. Tadi ada 2 hurufnya, yaitu huruf nun dan mim. Demikian juga telah kami sampaikan tadi, telah kami contohkan tingkatan-tingkatan gunnahnya pada kedua huruf ini. Dan tadi ada tambahan sedikit di cara membaca nun dan mim tasydid dalam keadaan waqaf, yang diwakafkan. Demikian yang sedikit ini, semoga bisa dimengerti dan dipahami dan juga bisa diamalkan. Kita berdoa bersama-sama semoga kita selalu dimudahkan untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.